Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, peserta webinar Lontara edisi 46 malam ini. Kembali saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini kita semua diberikan nikmat kekuatan dan kesehatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Di room meeting kita malam ini di edisi ke-46 Lontara. Semoga saja Bapak dan Ibu semua dapat mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan malam ini kita akan bersama-sama mengikuti materi terkait dengan media pembelajaran dengan komik digital. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang malam ini telah berupaya untuk hadir bersama-sama kita di meeting ini untuk share ilmu, share informasi terkait bagaimana membuat dan mendesain media pembelajaran dengan komik digital. Dan tak lupa saya mengucapkan juga terima kasih dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu partisipan yang juga telah berupaya untuk kemudian tetap konsisten bersama-sama dengan sahabat Lontara yang lain untuk kemudian mengikuti materi webinar Lontara di setiap pekannya. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya mempersilakan narasumber kita untuk menyampaikan materinya, saya ingin memperkenalkan narasumber kita malam ini. Beliau adalah Ibu Ida Haryani, MPD. Beliau dalam kesehariannya sebelum menjabat sebagai Kepala UPT SPF 42 Bulukumba, beliau adalah guru matematika. Sebelumnya beliau pernah bertugas di SMP Ujung Kabupaten Selayar. Setelah dari Kabupaten Selayar, beliau kemudian hijrah kembali ke kampung halamannya di SMP 4 Bulukumba. Kemudian beliau dimutasi ke SMP 15 Bulukumba, kemudian ke SMP 39 Bulukumba, dan sekarang beliau menjabat sebagai Kepala UPT SPF 42 Bulukumba. Selain itu beliau juga adalah pengurus wilayah IGI Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu Bapak dan Ibu, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua bahwa prestasi beliau ini salah satunya adalah pelatih nasional IGI. Kemudian dalam beberapa kegiatan-kegiatan online, beliau adalah narasumber. Di antaranya kegiatan Sadar IGI, kegiatan Lontara, Sidaring, KKG, IGI, dan kegiatan-kegiatan online lainnya. Beliau juga pernah melatih beberapa kegiatan-kegiatan offline di beberapa daerah. Nah, selain itu juga beliau adalah guru berprestasi tahun 2017. Ya, beliau ini adalah guru berprestasi tahun 2017 sebelum diamanahkan untuk menjabat sebagai UPT SPF 42 Bulukumba. Nah, selain itu juga beliau adalah trainer Microsoft. Dan yang terakhir adalah beliau ini adalah motivator yang banyak menginisiasi kegiatan-kegiatan yang berbasis IT. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekedar informasi terkait dengan narasumber kita. Dan kembali saya menginformasikan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa sebentar kegiatan kita ini akan dibagi dalam dua sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi oleh narasumber kita. Kemudian sesi kedua, sesi tanya jawab. Dan di dalam sesi tanya jawab ini Bapak dan Ibu, disampaikan kembali bahwa Bapak dan Ibu yang ada di attendi, Bapak dan Ibu silahkan mengajukan pertanyaan dengan dua alternatif. Alternatif yang pertama adalah Bapak dan Ibu menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan cara mengangkat
tangan atau raise hand pada pojok kanan bawah di perangkat komputer Bapak dan Ibu atau laptop Bapak dan Ibu. Silakan klik tombol raise hand untuk kemudian saya akan kemudian mengaktifkan mic Bapak dan Ibu untuk dapat mengajukan pertanyaan secara langsung. Dan selanjutnya, jika Bapak dan Ibu tidak mengalami kendala di audio, Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan lewat room chat kita. Dan demikian juga dengan Bapak dan Ibu yang menggunakan perangkat handphone, dapat mengklik tombol partisipasi di pojok kanan atas perangkat HP-nya untuk kemudian dapat melihat tombol raise hand itu. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu. Dan untuk lebih efisiennya waktu kita malam ini, saya persilahkan kepada narasumber kita untuk memaparkan materinya. Disilahkan Ibu Ida. Lontara Pak yang terhormat Pak Muli, Pandakan Pak Saksir, dan terima kasih kepada pengurus Lontara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Syukur alhamdulillah hari ini walaupun dengan berbagai kendala dari tadi tapi ada keinginan. Walaupun suara dari luar, saya rupanya masih sudah bisa berhubung dengan rekan-rekan semua. Bapak Ibu para peserta Lontara, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi yang merupakan kita untuk membuat media pembelajaran, yaitu media pembelajaran dengan komik digital dengan menggunakan aplikasi Permek. Halo Bu Ida. Halo. Ya, halo. Suara saya ya. Bisa didengar? Silakan Bu, dilanjut. Halo. Silakan Bu, dilanjut. Ya, tambah volume sedikit Bu. Ditambah volumenya lagi Bu. Terima kasih. Sekali lagi, kita menggunakan aturan aplikasi. Nah, Packer itu adalah sebuah sebenarnya tidak ada bedanya dengan aplikasi untuk membuat kartun lainnya, hanya sedikit istimewanya karena sudah banyak tersedia di dalamnya, sudah tersedia background-nya. Kemudian kita juga bisa mengirimkan background sendiri. Nah, itu mungkin bedanya dengan aplikasi yang lainnya. Saya kembali dalam pemasangan aplikasi kartun Polymeter ini ada yang akan saya jelaskan seperti option. Option itu ini ada di atas yang berwarna oranye. Ada beberapa item, new, open, save, review. Ini adalah kebutuhan. Nah, untuk new ini berfungsi untuk membuka lembaran baru. Jika kita sudah menutup lembaran komiknya dan kita akan membuat komik kita yang baru, maka kita pilih new. Sementara open itu berarti kita akan membuka yang pernah kita gunakan sebelumnya. Halo Bu Ida. Halo Bu Ida. Bu Ida. Ya, halo. Tapi slide tidak berpindah Bu. Masih tetap di slide pertama. Iya, betul. Tidak bergeser Ibu. Diulang lagi share screen.
Coba diulang dulu share screen-nya, Ibu. Baca. Halo, Bu Ida? Bu Ida? Masih ya. Ini belum bergeser, Ibu. Belum bergeser ini slide tak? Belum. Mungkin bisa kita coba stop sharing dulu, kemudian kita share konten kembali. Belum bergeser slide-nya. Kemudian juga suara tak masih putus-putus, Ibu. Halo? Ibu Ida? Halo. Halo. Iya, ini apa namanya? Slide-nya Ibu belum berpindah dari slide yang pertama tadi. Masih tetap di slide pertama. Sehingga mungkin bisa coba di stop sharing dulu. Kita coba stop sharing dulu, kemudian di share screen kembali. Kayaknya lagi tidak ini. Sudah stop. Ibu Ida matikan dulu anunya, Bu. Di bagian bawah ada stop video. Ibu matikan dulu stop video. Ya. Stop video dulu supaya bebannya nggak terlalu berat. Di bagian bawah dekat share ada stop video. Sudah. Oke, silakan di share konten kembali, Ibu. Sudah. Belum. Sudah. Belum. Ibu Ida kehilangan Iya, oke. Oke. Sudah Belum ya, tampil. belum. Sudah, Ibu. Sudah. Tinggal suaranya Ibu mungkin perlu ditambah volumenya sedikit. Oke, silahkan dilanjut Ibu Ida. Lanjut langsung slide ya. Iya, oke. Silakan Ibu. Dari bagaimana? Sudah bisa didengar? Halo, sudah bisa didengar? Kurang. Iya, oke Bu, silakan. Silakan Ibu Ida. Ya, saya lanjut. Ya. Untuk membuat baru. Halo Bu Ida, putus-putus. Setelah kemudian buat yang baru. Masih putus? Halo. Ya silakan Bu. Masih putus-putus. Dicoba lagi. Mungkin masih putus-putus Ibu. Padahal Pak Samsil, Iya. Tidak diarahkan matikan dulu videonya. Cuma ini agak berat ini. Apa itu? Dimatikan videonya, video tampil ini. Jadi hanya suara saja. Supaya tidak membebani.
Kayaknya berat ditarik videonya itu. Video tampilannya. Yang stop video di bawah. Sehingga Bu Ida kayaknya kehilangan terus kehilangan signal ini. Halo Bu Ida. Putus. Memang mati. Halo Ibu Ida. Sekarang audionya mana ini? Bu Ida. Halo Bu Ida. Bisa mungkin kita coba pakai perangkat Halo. handphone Bu untuk melempar audio. Iya, halo. Silakan Ibu. Bu Ida. Halo. Iya, oke, silakan Ibu. Halo. Ya, Silakan dilanjut Ibu. halo. Iya, oke, silakan. Ya, sekarang saya lanjut ke CFA. CFA itu manfaatnya adalah untuk menyimpan file yang telah dibuat tetapi menggunakan dengan nama lain. Itu bisa diedit kembali termasuk dalam mengisi barang. Kemudian preview untuk melihat bagaimana hasil kita kita buat. Tapi perlu diperhatikan sebelum di preview kita yang harus di save dulu baru bisa di tentunya bisa di print atau dicetak dan jadi bisa 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk menentukan dan kue itu menutup sistem. Ini adalah frame. Nah, halo, kedengaran? Iya Ibu. Halo. Kedengaran? Dengar Ibu, tapi ini slide tidak bergeser lagi. Halo Ibu Ida. Ya, halo. Ibu Ida? Halo? Mungkin kalau Ibu Ida mengaktifkan rekam layar, kalau Bu Ida aktifkan rekam layar, mungkin bisa dimatikan dulu Ibu. Oh iya, aktif. Iya, kita matikan saja dulu karena itu mungkin yang mengganggu. Ya, matikan saja rekam layarnya Ibu. Nanti rekamannya kita share nanti karena ada beberapa teman yang standby untuk record ini kegiatan. Halo, dicek sound dulu Ibu. Halo. Oke. Oke, silakan Ibu. Itu ya. Iya. Rekam layar untuk bagian dari aplikasi. Ya, saya lanjut. Bagaimana bisa didengar? Iya, Ibu. Oke, silakan Ibu. Silakan Ibu Ida. Selanjutnya frame control. Ini bagian-bagian yang ada di aplikasi. Ini control itu seperti frame. Ini adalah untuk menambah frame atau bingkai. Kemudian pre-frame ini untuk mundur. Jadi kalau seperti pre-frame 1, jadi frame itu ada, nanti mungkin kita akan buat banyak. Seperti ini 2/4. Ini artinya 2 frame
frame kedua dari 4 frame. Jadi kalau kita mau kembali ke frame 1, kita klik frame. Tapi kita lanjut ke frame berikutnya, ke frame 3 atau 4, kita klik next frame. Kemudian, jika kita hendak menghapus frame, misalnya di frame itu kita anggap tidak penting, kita pilih delete frame. Nah, kalau mau diperbanyak frame yang boleh di copy frame. Kemudian boleh paste frame. Ini untuk mempermudah kalau yang akan kita lakukan itu adalah hal yang sama. Selanjutnya adalah image library dan background. Jadi di sini ada dua, ada foreground dan ada background. Nah, apa bedanya antara foreground dan background? Nah, kita dapat kalau di kita dapat menambahkan gambar latar depan ini untuk foreground dalam jumlah tak terbatas. Banyak gambar. Ini klik anak panah. Jadi anak panah ini seperti ini yang baju ada 16. Berarti ada 16 gambar di dalamnya. Kalau kita klik terus ke kanan maka akan berganti. Demikian seterusnya. Nah, yang background ini yang di sini ini hanya ada satu yang bisa masuk dalam satu frame. Sementara kalau foreground ini bisa banyak gambar di dalamnya, bisa beberapa. Jadi itu perbedaannya. Nah, untuk background ini bisa kita masukkan background sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita akan memasukkan background tentang lingkungan kita, sekolah kita, kelas kita, anak-anak kita, itu bisa dimasukin. Berikutnya adalah ya. Nah, ini manfaat dari tools ini adalah kalau ini untuk memperbesar gambar. Yang sebenarnya adalah untuk memperkecil gambar. Ini untuk undo. Ini. Kemudian ini untuk membuat hadapan gambar. Misalnya menghadap ke kiri menjadi menghadap ke kanan atau sebaliknya. Kalau ini miring kemiringannya. Kemudian ini untuk membawa objek berada di belakangnya objek yang lainnya. Sementara yang ini adalah untuk membuat objek yang di belakang berada di depan. Dan ini delete untuk menghapus objek. Biasanya nanti akan kita praktekkan. Ini ada untuk huruf menjadi tebal. Ini hurufnya menjadi miring, huruf menjadi huruf bergaris bawah. Plus untuk membuat membuat huruf menjadi besar dan A- membuat huruf menjadi kecil. Kemudian ini untuk warna, mengganti warna dari huruf. Ini adalah panel. Jadi banyak sekali di sini huruf-huruf yang lainnya. Nah, seperti ini. Nah, ini dari panel tadi. Kemudian ini adalah text bubbles, balon kata. Jadi balon kata di sini ada 11 kata, mulai dari kecil sampai paling besar. Demikian pula ini. Tiga-tiganya adalah balon kata. Berikut adalah gelembung audio. Ini untuk merekam suara. Jadi ini bisa digunakan untuk merekam suara. Selanjutnya adalah setelah selesai komik kita, maka kita akan merekam beberapa aplikasi seperti TextMate atau Camstudio, Automatic atau lainnya. Ini banyak. Jadi itu saja. Bapak nanti dari sana dengan PPT. Sekarang mungkin sebentar mungkin kita akan lanjutkan dengan mempraktikannya secara langsung. Itu untuk sementara
Saya serahkan ke Pak Samsir untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Assalamualaikum Bu Ida. Iya Bu Ida, halo. Bisa mungkin Ibu? Sudah. Langsung praktek ya. Oke, iya Bu, silakan. Tadi PPT-nya aplikasinya sudah saya share ke room chat, sehingga Bapak dan Ibu yang mungkin baru bergabung di room meeting malam ini, silahkan ke room chat untuk kemudian mendownload aplikasi Cartoon Story Maker untuk kemudian dapat kita action langsung membuat komik digital ini. Jadi sambil menunggu partisipan untuk mendownload, mungkin Ibu Ida juga bisa mempersiapkan untuk kemudian kita langsung bersama-sama dengan teman-teman partisipan action untuk kemudian membuat komik digital ini. Jadi silahkan Bapak Ibu, kita berikan waktu sekitar 5 menit untuk mendownload. Kemudian kita secara bersama-sama langsung. Ya, halo Bu Ida. Ya. Iya Ibu. Iya kelihatan. Iya kelihatan. Iya kita tunggu dulu teman-teman partisipan sekitar 5 menit untuk kemudian mempersiapkan mulai dari mendownload aplikasinya agar kita dapat bersama-sama untuk kemudian langsung action bersama membuat kartun digital ini, komik digital ini ya. Silakan Bapak Ibu, silakan di room chat sudah kami share aplikasinya. Ini gampang saja Pak, downloadnya 3 request. Begitu di download langsung bisa digunakan. Iya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk mendownload, Bu Ida mungkin. Menunggu saya perlihatkan dulu. Saya share dulu yang. Ya, silakan diperlihatkan contoh komik digital yang sudah menjadi produknya Ibu. Saya mau kasih lihat dulu cara membuat. Salah. Oke Bu Ida, mungkin sudah bisa dilanjut. Bu Ida. Satu hal mungkin ya yang perlu kita lakukan. Halo. Halo Bu Ida. Mulai ribut Iya, suaranya. oke. Iya, oke. Silakan. Yang perlu kita
akan membuat kartun ini supaya mendapatkan kita, yaitu kita membuat seperti storyboard. Jadi storyboard itu adalah kisah seperti atau naskah. Jadi kalau main drama itu ada sinopsisnya, ada ceritanya, ada naskahnya. Jadi sebelum kita menyusunnya di sini, sebaiknya kita membuatkan storyboard. Ini ada storyboard itu dari tadi saya mau usaha share, ternyata tidak bisa. Tidak tahu kenapa ini bermasalah. Jadi storyboard itu adalah rancangan cerita. Jadi terdiri dari apa yang akan kita tulis di frame 1, apa yang akan kita tulis di frame 2, kemudian apa latar belakangnya, kemudian karakternya apa, apakah karakternya marah, langsung tidak dan lain-lain. Apa saja yang akan kita cantumkan, kemudian suaranya suara siapa saja, kemudian balon kata yang akan kita masukkan apa saja. Jadi itu yang akan kita buat di rancangan cerita. Nah kalau rancangan ceritanya sudah ada, sudah lengkap, itu kita sudah tidak mengalami kesulitan pada saat kita membuat komik digital ini. Oke, saya langsung mulai bagaimana cara mengoperasikan kartun Storymaker ini. Jadi saya ulangi kembali. Ini ada new, open, save as, preview, print, have, quit. Ini tadi saya sudah jelaskan apa fungsinya masing-masing. Seperti tadi saya sudah jelaskan, yang open artinya membuka yang sudah ada. Tapi kita tidak akan membuka yang ada, melainkan kita akan sama-sama memulai dari nol. Tadi ya gambar dengan berbagai karakter. Nah ini gambar karakter, kemudian ini sedih, ini marah, ini gembira, kemudian ini lagi berada di atas meja, ini lagi belajar. Nah, kalau kita mau mempromosikan belajar bisa digunakan. Tadi HP ini lagi pergi, kemudian berlari, dan seterusnya. Ya, kemudian ini karakter yang perempuan juga sama. Kita memilih, kemudian ini kalau mau memilih yang orang dewasanya, ini yang laki-laki, ini yang orang. Jadi ada banyak karakter. Silakan pilih sesuai kebutuhan. Jadi ini ada pangkat, ini adalah dokter, pilot, dan lain-lain. Nah sementara ini adalah background. Background juga banyak. Ini ada 19. Ya, background pertama ini adalah jadi background pertama jalan raya, kemudian ini ruang kelas, dapur, dan seterusnya. Jadi banyak, ada 19. Kemudian yang di sini adalah background yang dapat kita masukkan. Kita dapat memasukkan background, kita memilih dari laptop kita. Misalnya saya pilih dari background hanya background. Begitu juga yang ini dapat kita ambil dari laptop. Oke, saya memindah gambar. Jadi kita mulai dari background. Halo, kedengaran saya? Halo? Iya Ibu, iya silakan Ibu. Silakan jelas Ibu. Ini background, ini contoh background. Kalau kita mau boleh ambil ini ganti. Dan kalau kita masukkan ini otomatis yang tadi hilang. Jadi yang tadi tidak ada. Jadi inilah yang tadi saya namakan bukan. Artinya dia tidak bisa ada lebih dari satu. Jadi hanya satu yang ada. Kalau kita mengganti dia otomatis akan
yang pertama. Nah, ini. Ini banyak betul yang bisa kita. Tapi kalau kita mau yang tambah gambar bisa juga. Misalnya, kalau ini gambar di tempat. Nah, misalnya kita mau bercerita tentang kejadian di luar. Nah, boleh memilih seperti ini. Nah, ini ada yang berada di rumah dan ada yang berada di jasa. Tapi kalau ada juga masuk kolom. Saya ambil ini sebagai. Nah, kalau mau digeser ini dipilih saja, dipilih kiri baru digerak. Dia akan bergeser. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk memasukkan gambar satu ke. Misalnya ini keren. Nah, ini gambarnya kan terlalu besar. Nah, kita ketikkan. Bagaimana cara mengecilkan? Kita pilih ini. Nah, dia menjadi kecil. Kemudian masukkan yang ini boleh. Selanjutnya kita mau berikan dia. Coba diputarnya. Nah, ini sudah terbuka. Ini diputar juga. Nah, dia balik arah. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kita mau memberikan dialog. Jadi kita ambil balon kata. Pilih salah satu balon kata yang ada di sini. Nah, ini bisa diubah menjadi. Nah. Kalau jadi sebentar anak-anak mainan saja kita mau. Nah, misalnya kita Hai Amina. Ini mungkin terlalu ya ini kan akan berhadapan. Ini tadi oke, jadi caranya klik ini. Play. Mau berwarna. Ini. Saya mau warna. Kemudian ini. Kalau kita mau Halo, Bu Ida. Ini banyak juga. Halo. Halo, Bu Ida. Halo. Ya, silakan Ibu. Ya, halo. Ya, silakan dilanjut Ibu. Tadi sempat suaranya hilang. Oke. Ini hurufnya kalau besar sama, ini akhir. Kemudian kita kalau mau diganti ke azam. Nah, ini kita mau memasukkan orang lain. Misalnya dokter. Sama dokter.
Ya, gambarnya muncul dari kecil. Nah, kalau badannya mau kita hadap ya, mau lagi tambah lagi. Misalnya ada lagi. Ya, dan seterusnya. Jadi, seperti itulah kira-kira. Nah, selanjutnya, kita masuk ini frame pertama. Kita maju ke frame kedua. Nah, yes. Nah, ini 2 dari 2. Akhirnya frame kedua. Jadi kita bisa gambarnya. Tanya kita mau masuk orang kira ya. Gembira. Nah, gembira. Dikecilkan. Caranya diklik tanda kemudian bisa masukkan ini. Nah, selanjutnya kita beri tema apa? Nah, kalau kasih suara, boleh. Ini suara, kemudian kita rekam. Boleh juga kita cari suara yang sudah kita rekam terlebih dahulu. Tapi kalau mau menghapus, saya belum jelaskan cara menghapus. Ini diklik, kemudian kita delete. Nih, delete. Menghapus objek. Begitu juga ini, mau kita hapus, delete. Ini juga mau kita hapus, delete. Maka sudah. Mau dikasih masuk lagi, boleh. Mau masuk, boleh. Mau dikecilkan, ya kecilkan. Ya, jadi dengar. Halo. Halo. Ya, jelas Ibu. Halo, silakan Halo. Ibu, silakan dilanjutkan Ibu. Ya. Nah, ini misalnya kita akan menggunakan dua tempat yang berbeda. Ini ada di dapur dan ada di mall. Misalnya kita mau menceritakan pembelajaran online punya di dapur, anaknya di mall, jadi mau dipantau anaknya belajar. Nah, boleh. Tapi ini temanya adalah kita akan membuat media pembelajaran. Jadi misalnya kalau matematika yang saya pernah bikin itu adalah peluang. Nah, kemudian pernah juga keadaan sekolah PBP, bagaimana pelaksanaan sekolah, penumbuhan budi pekerti. Juga kita menggunakan komik digital. Nah, kalau kita mau memasukkan suara ada dari luar, misalnya berikan kira-kira seperti itu. Suara kita lakukan. Kemudian adalah kita menggunakan background buatan kita sendiri. Jadi saya lanjut ke frame berikutnya. Misalnya kita punya background sendiri. Misalnya ini. Nah, kekurangannya di
ini kita tidak bisa menggunakan dua background. Misalnya ini masuk ke sini tidak bisa. Jadi caranya mencari background yang ada di laptop, kita klik, kemudian kita cari kalau ada kita gunakan komputer data-data. Bu Ida? Halo, Bu Ida? Ini Ya. ada chat dari... Ada chat. Iya, halo Ibu Ida. Ada chat dari partisipan. Sebentar. Halo, Ibu Ida. Ya. Ada chat dari partisipan. Ada chat dari partisipan. Menjelaskannya agak pelan, Ibu, karena teman-teman mengikut ini. Begitu. Iya. Mana yang saya harus Mulai di sini saja, Ibu. Ya, mulai dari pertama itu. Jadi ini sudah, jadi kita lanjut saja ke berikutnya. Jadi Dari background saja, Ibu. Dari background ini kita saja. masuk. Dari background ini bisa kita masukkan background yang kita siapkan sendiri. Misalnya saya mau memasukkan saya di sini, misalnya. Kemudian saya akan menggunakan teman di sini. Nah, jadi untuk kemudian jadi saya perlihatkan cara memasukkannya dulu. Nah, ini. Ya, kalau sudah seperti ini mau kasih berhadapan bisa. Jadi kita coba, nah ada ke sana. Tapi yang ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Nah ini sendiri. Jadi sebentar kalau jadi dia tidak bisa connect dengan yang ini. Karena dia adalah background. Yang ini adalah background. Jadi kalau ini saya delete, maka dia akan terhapus semua. Backgroundnya hilang semua. Tapi kalau yang ini saya masukkan tetap ada. Tapi kalau yang ini, nah saya masukkan ini dia hilang. Nah dia hilang. Karena ini adalah tadi. Jadi saya kasih lagi. Ini saya kasih masuk. Maka background yang kita buat tadi akan hilang. Tapi ini tetap bisa digeser. Ya, jadi ini gambar ini dari sini, gambar dari background, maka dia tidak akan hilang kita masukkan background. Nah, ini misalnya anaknya mau belajar peluang sama ibunya. Jadi ibunya menghadap ke anaknya. Nah, jadi anaknya boleh membelakangi ibunya. Misalnya anaknya meninggal karena mau pergi ambil buku.
pelajaran misalnya. Kemudian anak yang lain yang small misalnya. Bisa juga ada di sini gambar lagi menelpon. Ini lagi menelpon. Ini misalnya menelpon. Nah, di sini kita bisa titipkan mata pelajaran kita pada saat anak menelpon. Selanjutnya kalau kita mau tambah background, lalu yes. Nah, di sini masih ada satu, jadi bisa juga kita ambil background juga. Misalnya ini terlalu besar. Nah, di sini kita bisa melakukan dialog. Misalnya, misalnya seperti ini. Saya anak belajar. Nah, ini adalah kita bisa kan tergantung keinginan. Nah, jadi kita dudukkan anak ini. Ya, jadi dan seterusnya tuliskan potensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian ya. Nanti ini mungkin secara teknis tergantung pada Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Berikutnya ini ada yang transparan.
mau kasih lihat. Misalnya saya pilih. Ini adalah papan terang. Ini bisa besar. Nah, ini transparan. Jadi kalau kita menulis sesuatu di sini, nah ini tidak kelihatan papannya. Nanti diklik baru kelihatan. Ini transparan. Jadi caranya supaya transparan, jadi diklik saja. Kalau ini kan ada dasarnya. Klik kanan lagi maka hilang. Nah, kiri dia semakin seperti itu. Bisa turun saja. Ini gambar tidak ada yang kemudian ada anak. Kemudian kita beri balon perasa. Misalnya seperti ini. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kompetensi dasarnya masing-masing. Jadi selanjutnya mungkin kita langsung saja ke digitalnya. Kalau itu komiknya, sudah jadi komiknya. Jadi komiknya ada beberapa frame, jadi ada 7 frame. Jadi sekarang adalah frame ke-7. Hanya ini yang saya buat tidak beraturan karena digunakan untuk mencoba. Ya, jadi selanjutnya adalah kita preview. Di preview itu harus dulu. Kalau tidak bisa preview. Oh, tidak bisa ya karena harus misalnya ya, jadi untuk preview bukan ya mungkin ini agak preview. Tidak kelihatan ya, saya gunakan ini. Tidak kelihatan ya di sini. Halo. Halo, tidak kelihatan ya? Tidak kelihatan ya? Kelihatan Ibu, kelihatan. Tidak kelihatan ya hasil preview saya? Tidak Bu, tidak Bu. Yang ini yang hasil preview? Tidak Ibu, tidak. Hasil Tidak preview? kelihatan Ibu. Oh iya, jadi nanti dicoba masing-masing. Kalau kelihatan hasil preview tadi. Jadi previewnya itu adalah komik 2 dimensi yang kayak buku komik itu yang muncul. Nah sekarang kita akan menjadi komik digital. Jadi dari komik ini kita akan menggunakan aplikasi yang lain, yaitu kita di sini menggunakan SOS
selesai. Halo Bu. Selesai ya. Bu Ida. Halo. Ya, halo. Silakan Ibu Halo. dilanjut. Yang previewnya tadi belum kelihatan Ibu. Previewnya adalah hasil dari apa yang sudah di itu yang saya akan kita baru kunci kita. Mudah-mudahan tidak terganggu. Nah, saya mulai. Hai Amina. Hai juga Adi. Wow. Ruangan penuh. Di dapur bersih. Halo Ibu. Saya ada di mall. Mau belajar bareng dengan teman. Berapa ya? 3x 12. Sini saya jelaskan. Oh, kalau nanti teman-teman pada belum datang ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi berikutnya. Tapi menurut saya penjelasan untuk materi selanjutnya. Halo Bu Ida. Halo, ini mungkin tidak kelihatan ya hasil rekamannya. Iya, Halo? tidak Bu, tidak. Saya terulang dulu. Ini ada hasil rekamannya. Saya ulang dulu ya. Bapak dan Ibu, sambil menunggu Bu Ida kembali share konten, mungkin Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan sebentar, silakan dituliskan pertanyaannya di room chat ya. Jangan lupa Bapak dan Ibu silakan isi presensi, daftar hadir sambil menunggu narasumber kita untuk kembali. Ibu Ida. Ya. Bentar, saya cari dulu. Saya lupa kasih nama.
Ya, jadi Bapak dan Ibu partisipan mohon bersabar sebentar karena Ibu narasumber kita lagi mencari apa yang sudah dibuat tadi. Olehnya itu Bapak dan Ibu diminta kesediaannya untuk segera mengisi presensi sambil menunggu Ibu narasumber menampilkan apa yang sudah dibuat tadi. Kemudian Bapak dan Ibu, link materi tadi ada yang sempat sampaikan di chat bahwa tidak bisa terbuka linknya. Link berbaginya sudah saya aktifkan Bapak Ibu. Silakan di download materinya dalam bentuk PowerPoint. Sekali lagi jangan lupa isi presensi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ditulis-tulis pertanyaannya di room chat sambil menunggu narasumber kita kembali untuk menampilkan apa yang sudah dibuat tadi. Ini tadi Bu Ida, waktu untuk memaparkan materi sekaligus prakteknya, ini kita masih ada 30 menit, sehingga 30 menit ke depannya itu kita gunakan untuk sesi tanya jawab ya. Ya, jadi kita sisakan waktu untuk tanya jawabnya itu 30 menit Ibu. ini Ya, kelihatan ini Bu. Iya, oke Bu. Silakan. ya yang tadi saya tidak tahu di mana saya simpan. Tadi saya tidak kasih nama. Jadi tadi. Nah, ini yang contoh yang pernah saya bikin. Dan ini contoh. Ini hasilnya. Jadi ini bagusnya kalau banyak pengisi suara. Jadi kalau ini hanya satu pengisi suara. Kira-kira seperti itu. Ya Ibu, silakan. Ya, silakan Bu dilanjutkan. Halo. Ini sudah selesai Ibu. Untuk contoh apa tadi komik digitalnya yang sudah jadi ya. Ya tadi saya tidak dapat, saya tidak tahu di mana. Tadi saya lupa. Saya kasih nama. Oh iya, oke. Jadi ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Silakan Ibu Ida kalau mungkin masih ada proses selanjutnya.
Ya, itu sampai di situ saja. Tapi kan kita sampai di Makassar. Jadi saya tutup dulu. Saya dulu. Halo. 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 Kelihatan. Belum Ibu, belum kelihatan ini Bu. Ulang lagi ya. Belum Bu. Belum ya? Belum kelihatan Ibu. Ini masih yang ini, yang Belum ada kelihatan Ibu. Belum. Iya belum. belum. Ibu. Bisa diulang kembali share kontennya. Oke. Ini kelihatan Ibu. Ya, apa yang kelihatan? Yang Ya. akhir dari komik digital tadi yang ada logo Simolek. Oh, berarti Yang ada tampilan ini tulisan sampai jumpa, kemudian ada 2 logo di bawah, yang salah satunya adalah logo Simolek. iya. Keluar. Anda bisa keluar ya? Halo Ibu Ida, masih mau share konten kembali? Yang aplikasi ya, saya mau kembali. Saya sudah selesai. Pertanyaan, silakan saja Pak. Oh iya, oke. Jadi untuk sesi pemaparan materinya dan prakteknya itu sudah selesai Ibu ya? Oke. Baik Bapak dan Ibu, karena sesi pemaparan materi dari narasumber kita memang sudah selesai dan berakhir tadi di beberapa contoh yang ditampilkan dari komik digital yang telah dibuat oleh narasumber kita. Sekarang kita masuk pada sesi kedua, yaitu masuk pada sesi tanya jawab. Nah, sebelum saya mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan, kembali saya mengingatkan Bapak dan Ibu untuk mengisi presensi, dan link presensi sudah kami bagikan di room chat. Nah, baik Bapak dan Ibu. Halo Bu Ida, monitor. Halo. Ya, ini ada. Halo. Ini saya persilakan dulu Bapak atau Ibu ya. Ibu Irmawani Lumba, ini raise hand beliau. Saya persilahkan Ibu Irmawani Lumba untuk mengajukan pertanyaan.
Ibu Irmawani Lumba, monitor. Ya, selamat malam. Oke, silakan Ibu. Ya, halo. Halo, kedengaran Pak? Ya. Iya, oke, silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Ida. Saya sudah mengikuti sampai akhir, tapi ketika saya preview itu ternyata tidak berhasil, Bu. Yang ada dia langsung ada blank. Itu pertanyaan yang kedua, apakah ini karakternya ini hanya ini saja? Sepertinya kan itu menambahkan wajah ibu nih. Itu. Halo Ibu Irmawani. Bu Irmawani. Ya, halo. Bisa mungkin diulangi pertanyaannya Ibu, putus-putus suaranya. Iya. Pertama, ketika preview saya sudah mengikuti sama seperti dia bikin tadi. Akhirnya preview itu saya hasil, Bu. Jadi, apakah kita mengerekam di layar ini pakai Camtasia misalnya atau preview aja? Tadi saya menggunakan MP player, tapi tidak bisa. Aja dulu. Oke, baik, terima kasih Bu Irmawani. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Baik, Ibu Irmawani, terima kasih atas pertanyaannya. Bu Ida, monitor. Halo, Ibu Ida. Ya. Iya. Yang saya tahu. Iya, oke. Begini, Bu. Yang saya tangkap. Halo, Ibu Yang Ida. saya tangkap yang pertama tadi masalah. Ya, halo. Halo, Ibu Ida. Iya, Halo. oke. Halo, Ibu Ida. Ya. Bu Ida. Halo. 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 Oke, silakan Ibu. Ya, yang pertama yang saya tangkap itu sebenarnya suaranya kurang jelas ya. Iya, jadi begini pertanyaannya Ibu. Tangkap pertama mengenai presisi ya, yang pertama. Tapi saya kira saja pertanyaannya, mungkin pertanyaannya tadi. Kalau sudah di preview, mau katakan, jadi kalau sudah preview, kalau kita mau edit, itu bisa diedit lagi. Jadi bisa kembali open dan diedit lagi. Mungkin begitu pertanyaan saya kurang jelas. Iya, jadi begini Bu Ida, pertanyaan daripada Ibu Irmawani tadi terkait dengan previewnya. Ini apakah untuk preview itu apakah merekam pada saat kita mau merekam, apakah kita merekamnya dengan Camtasia atau mungkin langsung saja di preview begitu? Oh, kalau untuk preview. Wah, jadi kalau boleh rekam suara, tapi dia tidak akan berupa video. Kalau sudah berupa video, ini sudah tidak bisa lagi. Jadi yang di preview itu adalah gambar balon katanya. Balon kata dengan gambar itu saja yang 2 dimensi. Tapi kalau sudah jadi video, kalau di preview susah editnya. Kemudian untuk merekam, untuk membuat videonya, boleh kan ya screen boleh ya untuk membuat menjadi video. Untuk editnya juga menggunakan aplikasi itu. Kalau menggunakan Camtasia, ya berarti kita gunakan seperti itu. Jadi previewnya itu bisa diedit dari mengedit, tapi kalau sudah jadi pengeditnya bukan di aplikasi Cartoon Maker, melainkan di aplikasi yang digunakan untuk merubahnya menjadi
tadi. Seperti itu, Ibu Iman. Halo? Halo? Tidak. Ya, terima kasih. Tidak ada suara. Halo, terima kasih. Sama-sama, Bu. Halo, sama-sama. Ini di room chat ini teks Pak Samsir, di room chat pertanyaannya, pada aplikasi kami tersebut ada fitur apa tidak ya? Ada revisi kata balon suara, ada balon suaranya, bisa masukkan suara. Jadi siapa yang bertanya ini ya, Pak Samsir? Halo Bu Ida. Bu Ida. Halo Bu Ida. Ini masih ada pertanyaan di yang raise hand dulu Ibu. Kita tuntaskan dulu yang raise hand. Ya, oke. Bu Irmawani mohon raise hand-nya diturunkan. Saya persilakan Bapak atau Ibu ya. Pak Yusmin atau Ibu Yusmin? Yusmin. Pak Yusmin. Oke, silakan Pak. Makasih. Ini dari gambar-gambar yang ada di main karakter itu kan saya lihat gambarnya rata-rata kalau menghadap ke depan dengan menyamping, tapi menyampingnya itu masih dominan ke arah depannya. Bagaimana misalnya kalau gambarnya itu menyesuaikan misalnya posisi menyamping? Adakah kemungkinan kita ini dari gambar-gambar yang ini rata-rata gambarnya ini tidak maksimal yang menyampingnya? Oh iya, oke. Kemudian ya, itu saja Pak. Masih ada lagi satu untuk upload tadi foreground itu kan bisa lihat mempengaruhi backgroundnya. Bagaimana kira-kira itu misalnya kalau kita input gambar foregroundnya dari yang foregroundnya itu dari yang kita punya, yang ditentukan tadi kan tidak maksimal gambarnya. Apakah bisa lebih lagi itu atau bagaimana? Itu saja Pak. Oke, terima kasih Pak Yusmin atas pertanyaannya. Dua pertanyaan dari Pak Yusmin. Pertanyaan pertama, mudah-mudahan Bu Ida monitor. Pertanyaan pertama dari Pak Yusmin, Bu Ida, ini terkait gambar karakter. Ya, terkait gambar karakter ini kemiringannya itu atau posisi menyampingnya itu kadang tidak maksimal sesuai dengan keinginan dari pembuatnya. Jadi mungkin posisi menyampingnya ini apakah masih bisa dimaksimalkan sesuai dengan keinginan pembuat dari komik digital ini. Karena dari apa yang dilihat oleh Pak Yusmin tadi, ini posisi kemiringan karakter itu masih belum maksimal menurutnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk background, karena dari apa yang dilihat oleh Pak Yusmin tadi, background itu kurang maksimal. Apakah background ini dapat diambil dari background yang ada di perangkat komputer atau laptop kita misalnya? Seperti itu Bu Ida, dari Pak Yusmin. Halo Bu Ida. Iya, silakan Ibu. Halo. Silakan Ibu. Terima kasih pertanyaan. Ya, ini untuk arah balik katanya ada ya kiri kanan satu bawah. Jadi ada dua, kiri kanan dan bawah. Jadi kiri naik. Kemudian putih ke atas bawah. Begini,
kita yang jadi kalau mau putar kita ambil gambar yang belakang. Halo Bu Ida. Jadi pertanyaan Bu Ida, bisa diperjelas kembali Ibu? Ya Ibu, bisa diperjelas kembali? Putus-putus suaranya tadi. Ya silakan Ibu, dilanjut. Nah, jadi untuk gambar yang saya tahu untuk putar badan ini karena di aplikasi yaitu kiri kanan atas bawah. Jadi hanya seperti itu gerakannya kaku. Nah, jadi ini gerakannya patah-patah. Jadi caranya mengantisipasi untuk kalau mau balik ya pilih saja ini yang terakhir balik badan. Hapus ya, hapus. Kalau begini kita buat tidak hapusan cepat. Halo, suara kayak Rami. Ya. Halo. Ya silakan Ibu, silakan. Ini tampilan share screen-nya Bu Ida ini tidak bergeser Ibu. Kursornya itu tidak kelihatan jalan ya. Sehingga partisipan tidak melihat di bagian mana diklik yang dimaksudkan oleh Ibu Ida. Ya tidak kelihatan kursornya Ibu. Belum kelihatan ini kursor ada di mana, sehingga partisipan juga bingung ada di mana posisi kursor diarahkan. Kelihatan Ibu, hanya posisi kursornya saja yang. Ya sudah ini Bu, sudah kelihatan ini Bu. Oh iya. Suaranya saja yang putus-putus. Suaranya masih putus-putus Bu Ida. Halo. Oke, ya silakan Ibu. Silakan Ibu, sudah bagus. Silakan Bu Ida. Ini balik badan. Kalau kita mau balik badan, ini hanya ada balik kiri dan kanan saja. Itu ya. Aplikasi, jadi nggak ada yang lainnya. Jadi memang hanya seperti ini saja. Kita supaya goyang-goyang. Atau bawah seperti ini, jadi lompat-lompat. Jadi tidak ada Pak yang lain yang setahu saya tahu. Tapi bisa menemukannya. Saya tidak dapat. Itu mungkin pertanyaan berikutnya. Kedua apa tadi ya? Iya, oke. Untuk pertanyaan kedua pertanyaan kedua dari Pak Yusmin tadi, ini background Ibu. Apakah background itu dapat diambil dari perangkat kita tanpa mengandalkan background yang menjadi bawaan daripada aplikasi ini? Boleh. Begini, untuk yang ini, yang pertama ini, tidak bisa kita ganti. Tapi untuk yang kedua, ini bisa kita masukkan background dari laptop kita. Coba saya masukkan. Nih, baru kita mencari, misalnya, saya pilih ini. Tadi sudah ya. Ini kan sudah masuk ini, background tapi laptop saya. Misalnya saya bawa ini kan background dari laptop ini.
Ini. Nah, ini background. Ini yang dua ini. Lihat kursor saya ya? Iya, kelihatan Ibu. Kursor saya kelihatan. Kelihatan, Ibu. Yang Iya. dua ini adalah dari laptop. Ini dari laptop. Sementara yang ini bawaan. Dan yang main saat ini dari bawaan semua. Nah, untuk kalau kita mau memasukkan gambar kita, tekan di sini. Jadi seperti tadi yang saya masukkan, misalnya adalah foto. Nah, saya memasukkan foto di sini. Ini. Misalnya seperti ini. Nah, jadi kita ya, bukan kita. Jadi, atau bagaimana jelas atau perlu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas tanggapannya, atas pertanyaan dari Pak Yusmin tadi. Mudah-mudahan Pak Yusmin masih tetap monitor ya. Ini ada lagi dari si raise hand. Ini mungkin pertanyaan terakhir di raise hand yang kita akomodir sebelum kita masuk ke room chat. Ini dari Pak atau Ibu ya, Bapak atau Ibu Yedis. Oke Pak, Bapak atau Ibu Yedis, disilahkan. Bapak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keren Pak. Ya, silakan Pak. Kabar baik. Saya ingin tanyakan sama Bu Ida. Tadi masih bingung saya menyembunyikan di belakang meja orangnya itu. Halo, Ibu. Halo Bu Ida, monitor. Saya ingin tanyakan bagaimana cara menyembunyikan orangnya itu di belakang meja. Tadi saya coba-coba kok masih tetap di depan. Oh iya, itu saja Pak Yedis ya. Iya, itu aja Pak. Oke, silakan Bu Ida. Ya, silakan Bu Ida. Ya, ini ya. Ini seperti ini nih gambarnya enggak. Seperti ini gambarnya, enggak bisa sembunyi. Saya coba tadi enggak bisa sembunyi di belakang meja. Ini seperti punya ibu ini nah, enggak. Saya enggak bisa sembunyi. Ya, ini sementara disimulasikan Pak. Ya. Ini bring to Diklik yang mana Bu? Ya diklik yang mana Bu? Diklik yang mana coba dibesarkan anunya. Dibesarkan tampilan gambarnya. Tampilan apanya Pak? Gambarnya ini. Ini? Diklik yang mana? Ya. Supaya sembunyi seperti punya ini. Bring forward Pak Yedis. Ini. Oh iya, makasih banyak Pak. Bu. Turun. Ya. Iya, oke. Saya kira seperti itu Pak Yedis ya. Ya Pak. Saya kira jelas. Iya, oke. Ya. Terima kasih Bu Ida atas. Ya, silakan resennya diturunkan Pak Yedis. Baik, kita melangkah ke room chat. Bu Ida, ini ada beberapa pertanyaan. Ya.
dari Ibu Hatifa ya. Dari Bu Hatifa, pertanyaan beliau, Bu Hatifa ya, bukan Bu Hatifa, dari Bu Harnia. Ini Assalamualaikum, maaf, saya mau tanya, apakah media pembelajaran berbasis komik ini bisa digunakan secara offline? Dari Bu Harnia, Ibu. Ya, bisa. Memang aplikasi sampai ke video semua offline. Ya, offline kirim kita kirim mana atau kita kirim ke foto. Proses buatnya sampai produknya itu offline semua. Nah, begitu. Oh iya. Oke, saya kira ini kabar baik ini Bu Harnia. Iya, jadi terkait pertanyaan Ibu, ini kabar baik bagi kita semua bahwa mulai dari proses pembuatan hingga pemanfaatannya ini dapat kita lakukan secara offline, dan ini memang offline. Oke, pertanyaan berikut dari Ibu, ya semua offline ya, dari Ibu Hoiria. Nah, ini mungkin kurang lebih sama pertanyaan yang tadi. Bu Ida izin bertanya, jadi background yang kita buat sendiri itu dalam bentuk fitur yang bagaimana ukurannya Bu, sehingga pas atau persis dengan frame. Ya. Kalau misalnya, karena di sini kita kecilkan atau kita besarkan. Jadi bisa disesuaikan ukurannya. Jadi misalnya saya ambil ini. Nah ini kan bisa dikasih kecilin. Nah ini kan kecil. Oh iya, betul. Ya, ini kan bisa dikasih besar. Jadi bisa sesuai. Ini kan bisa digeser-geser ini. Ya, digeser. Bisa di drag saja Ibu ya? Ditarik. Oh iya. Oke, mudah-mudahan Bu Fairia ini memonitor. Jadi intinya bisa Ibu ya. Jadi bisa di setting, bisa diubah-ubah ukurannya sesuai dengan frame yang ada. Kemudian ini pertanyaan dari Ibu Yayu Arundina. Untuk memasukkan suara, bagusnya langsung atau rekaman Ibu? Ada cara. Kita dulu barang, baru dimasukkan. Nah, boleh juga. Begitu kita merekam, misalnya sekaligus kita main di suara. Boleh sama-sama bagus. Iya, ini yang dimaksud mungkin. Ya, ini pertanyaannya yang mungkin yang dimaksud bahwa apakah bagusnya langsung atau rekaman. Iya, jadi dua-duanya bisa ya. Bisa dengan cara langsung, bisa direkam dulu kemudian di-share masuk ya. Oke, terima kasih Bu Ida atas tanggapannya. Ini masih ada pertanyaan dari masih di room chat. Ini dari Pak Abdul Aziz Kusaini. Pada aplikasi komik tersebut, apa ada fitur text to speak atau tidak ya? Fitur text to speak. Ya, mengubah teks menjadi suara. Ini aplikasinya tidak ada itu. Jadi kita yang suara. Jadi nanti pada saat ada pada satu suara seperti itu. Jadi ada pemeran suara, pengisi suara. Ya, ada pengisi suara maksudnya. Oh iya, jadi pada intinya tidak ada aplikasi di fitur ya, tidak ada fitur di aplikasi ini untuk mengubah teks menjadi suara Ibu ya. Oh iya, oke.
Jadi tidak ada fitur itu untuk mengubah teks menjadi suara, Pak Abdul Aziz. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Bu Ida. Bu Ida, ini ada pertanyaan dari Pak Lasamaudin. Pak Lasamaudin, pertanyaan beliau ini bagaimana cara menyimpan komik yang telah dibuat tadi? Cara menyimpannya, Bu? Boleh juga save as. Ini ada save di atas. Bisa dimaksimais, Ibu? Bisa dimaksimais dulu, Ibu? Tidak jelas kelihatan ini, Bu. Halo, Ibu Ida? Kelihatan. Tidak terlalu jelas kelihatan, Ibu. Bisa dimaksimais coba, Ibu. Kelihatan ini mas nih ini atasnya main karakter, di atasnya ini pemeran nih ada sejajar warna orange. Iya, oke. SFA. Boleh di save, boleh. Oke, lokasi penyimpanannya bebas saja Ibu ya, di folder mana kita masukkan? Ya, cari lokasi yang gampang. Ya, gampang dicari kembali ya. Tapi saya pakai kasih nama. Kayaknya seperti ini di mana tadi kan? Iya, oke. Saya kira jelas Ibu terkait dengan bagaimana menyimpan komik digital yang telah kita kreasi. Nah, saya kira untuk sudah tidak ada lagi pertanyaan Ibu Ida. Ya. Baik di room chat ataupun di raise hand. Ini pertanyaannya sudah tidak ada. Oh, ini masih ada raise hand satu orang. Pak Saleh Lebe Haria. Ya, Pak Saleh. Pak Saleh monitor. Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Oke, silakan Pak Saleh. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak. Silakan Pak. Pertanyaan saya, Ibu, untuk merubah Ya. ke dalam bentuk video Bu, apakah bisa ini ataukah tidak Ibu? Untuk komik ini Bu. Kalau Pak Saleh, bisa diulangi kembali Pak? Halo Pak Saleh. Pak Saleh mungkin bisa diulang pertanyaannya Pak? Iya. Apakah bisa dirubah dalam bentuk video Bu? Oh iya, oke. Ya. Oke, silakan Ibu Ida. Ya, tadi itu saya sudah jelaskan ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk menjadikan komik ini menjadi digital. Lain adalah bisa Camtasia, bisa Screencast-O-Matic, bisa juga apa itu ya? Lupa namanya. Banyak ya yang bisa digunakan. Termasuk ini mungkin bisa. Saat kita praktik ini, saat kita video ini bisa. Jadi banyak aplikasi yang dapat kita gunakan. Kalau saya lebih suka pakai Screencast-O-Matic karena lebih sederhana, lebih familiar dengan saya. Karena itu yang Iya, oke. Saya kira jelas ini Pak Saleh ya. Jawaban dari Ibu Ida. Mudah-mudahan kita semua dapat menyimak dengan baik meskipun dengan segala kendala-kendala yang terkait dengan audio dari narasumber kita. Dan sepertinya memang Bapak dan Ibu untuk malam ini sepertinya memang di beberapa tempat ada
kendala dengan jaringan, sehingga audio baik dari narasumber termasuk dari beberapa partisipan yang sempat mengajukan pertanyaan itu sepertinya audionya kurang maksimal. Tentu itu mungkin karena kendala jaringan Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan kita semua bisa maklum dan paham tentang hal ini. Baik Bapak dan Ibu semua, saya kira untuk sesi tanya jawab ini kita cukupkan, dan sebelum kita akhiri kegiatan ini Bapak dan Ibu sekalian, saya berikan kesempatan kepada Ibu narasumber kita, Ibu Ida, untuk memberikan closing statement terkait materi malam ini. Silahkan Ibu Ida. Jadi publik kita itu sebenarnya adalah sama dengan lainnya, hanya di sini keistimewaannya adalah sudah ada tersedia para perannya. Jadi apakah orangnya mempunyai mimiksen yang bisa, kemudian latar belakangnya juga sudah disediakan. Selain itu juga bisa kita masukkan, kita bisa masukkan suara, bisa mengubahnya menjadi video. Itulah yang membedakan antara komik digital dengan komik-komik yang lainnya. Jadi kalau komik yang lain itu adalah 2 dimensi, maka komik digital dengan menggunakan aplikasi Storymaker ini adalah 3 dimensi. Kemudian anak-anak, kebanyakan anak-anak lebih suka menonton video dibanding membaca buku. Nah, jadi di sini pengalaman saya sebagai guru selama ini, anak-anak itu lebih senang menonton daripada membaca. Nah, jadi mungkin ini bisa menjadi semacam alat bagi kita untuk menyampaikan informasi kepada anak kita. Kemudian berikutnya anak-anak juga bisa kita libatkan dalam pembuatan video ini. Jadi kalau saya banyak melibatkan anak-anak dalam pembuatan video. Kemudian sedikit gambaran saya dari komik digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ida atas pemaparan materinya hingga closing statement di edisi Lontara yang ke-46 ini. Semoga apa yang yang Ibu sampaikan malam ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu partisipan yang sempat hadir malam ini. Bapak dan Ibu sekalian, kembali saya mengingatkan Bapak dan Ibu sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, agar Bapak dan Ibu segera mengisi presensi kehadiran Bapak dan Ibu, dan linknya sudah kami bagikan di room chat. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira kita sudah berada di penghujung acara pada malam ini. Namun sebelum saya tutup, kembali saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu narasumber, Kanda Ida Haryani Pasule dari UPT SPF 42 Bulukumba. Terima kasih banyak atas segala ilmu yang telah disampaikan pada malam ini, dan tak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh partisipan yang senantiasa tetap konsisten untuk bersama-sama kami di Lontara di setiap edisi, setiap pekannya. Direktorat PSMK atas room Webex-nya, Teh Umi yang selalu siap memfasilitasi kami, Sadar Igi, dan seluruh teman-teman sahabat afiliasi dari Sadar Igi yang selama ini tetap
solid dan kompak dalam berlangsungnya kegiatan-kegiatan kita setiap pekannya. Ada tim Sultan 11, tim Kelor, ada Gosmar, Gelora Jatim, ada MGMP Biologi Berbagi, ada Pangdrang Nuanta, Igi Takalar, dan mungkin masih ada yang tidak sempat saya sebutkan Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika tidak disebutkan satu persatu. Kemudian sekali lagi kami ingatkan kembali Bapak dan Ibu, sebelum kita meninggalkan room ini, saya ingatkan kembali, silahkan Bapak Ibu mengisi presensi di room chat. Terima kasih banyak atas kebersamaannya Bapak dan Ibu. Saya Samsir Mapilawang dari UPT SMP Negeri 1 Masamba. Terima kasih atas kebersamaan Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi, dan saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Izin pamit ya. Oke, terima kasih Bu Warfi. Yuk, sama-sama. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Pak Samsir, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih Pak Saksi. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Jangan bosan ya Bu Ida ya. Kami pindah ya dari jenis semua. Mutasi lokal, Ji. Iya, dari Makassar. Mantap. Saya mohon izin ya. Ya. Sebelah rumah. Oke, silakan Bu. Terima kasih banyak ya. Ya.